Dia tertawa saat mengusirku. Dia tak tahu hadiah perpisahanku akan menentukan nasibnya. Di antara kerlip lampu dan pengumuman penerbangan yang tak henti-hentinya mengulang nomor gate, Alma menahan pelukan itu lebih lama dari yang diperlukan. Rendra tersenyum, hangat, seperti jarum jam yang melingkari rutinitas mereka. Kerja, pulang, laporan keuangan yang tak pernah selesai, janji-janji kecil yang mengendap di antara gelas kopi. Di luar, daya tarik bandara tetap sama. Orang datang, orang pergi, tetapi di dadanya sesuatu tak lagi seimbang. Kiko, yang berpegangan di pinggangnya, menengok dan membisik dengan napas hangat anak 7 tahun itu, langsung ke telinganya. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Bisikan anak itu pendek, hampir hilang oleh deru bagasi, namun Alma mendengar lebih dari kata-kata. Ada nada yang tak bisa dibohongi. Sebuah naluri ibu yang tak menunggu bukti berteriak bahwa malam itu tidak akan seperti malam-malam lainnya. Ia melihat wajah Rendra dari sudut mata. Suaminya tampak tak curiga, bercanda tentang jadwal, tentang bisnis trip yang singkat. Lalu Rendra tertawa, ringan, ketika Alma mengangkat bahu, seperti menertawakan gagasan bahwa rumah bisa menjadi ancaman. Alma membalas tawa itu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia menatap Kiko. Di matanya ada permintaan yang bukan hanya permintaan, perintah kecil dari dunia yang belum mengerti caranya takut. Ia mengangguk sekali. Keputusan itu datang seperti putaran napas. Mereka tidak akan kembali malam itu. Jika kamu suka kisah seperti ini, tekan like dan subscribe agar cerita-cerita seperti ini terus hadir. Malam itu Alma berpura-pura biasa. Mereka naik taksi, bukan pulang ke rumah. Rendra telah pergi jauh sebelum penerbangan itu berakhir. Kiko mengatupkan boneka kecilnya, menaruhnya di pangkuan, dan memejamkan mata seperti takut bila mata tetap terbuka akan melihat sesuatu yang buruk. Jalanan kota gelap berkilauan oleh lampu kendaraan dan gerimis tipis yang belum berubah menjadi hujan. Alma menahan keinginannya untuk memanggil Rendra, memintanya kembali, memohon agar dia pulang. Ada sesuatu pada nada suaminya pekan-pekan terakhir yang membuatnya tidak mau memecahkan gelang kekuatan kecil itu. Mereka bertemu di sebuah rumah kecil yang dipinjamkan oleh teman lama ayahnya. Tempat yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang cerita masa kecilnya. Di sana, di dapur yang remang, di meja yang masih berbekas cangkir-cangkir lama, Alma menyadari seberapa cepat dunia bisa berpisah dalam beberapa langkah. Ia menyalakan ketel, menyuguhkan teh, menarik napas panjang, dan membiarkan Kiko tidur di sofa dengan selimut kecilnya melingkari tubuh anak itu. Jam-jam pertama setelah keputusan itu berlalu dalam bentuk ketegangan yang berdenyut pelan. Alma menunggu kabar. Ia mengecek ponselnya, berdiri melintasi jendela, mendengar suara mobil lewat seperti pukulan di dinding. Rendra mengirim pesan singkat, 3 kata yang membuat perutnya mual, karena kala terasa seperti obat yang menutupi rasa sakit. Baru mendarat, Alma. Pesan itu datang dari nomor yang selama ini ia kenal. Lampu layar memantulkan kata-kata itu seperti peringatan. Alibi yang rapi. Kata-kata yang meneguhkan bahwa suaminya berada ratusan kilometer dan tak mungkin berada di rumah. Namun malam itu, sebelum jam berpindah, Alma melihat sesuatu yang lain. Sebuah van gelap yang mengular di tikungan jalan menuju rumahnya, berhenti, lalu 2 bayangan muncul dan bergerak ke pintu. Mereka tidak tergesa-gesa seperti orang yang sedang pulang. Mereka bergerak dengan ketenangan yang berarti persiapan, bukan kebetulan. Alma menelan ludah. Nalurinya berteriak lagi. Ia mengeluarkan kamera telepon, memotret samar-samar kendaraan itu, memutar sekali, 2 kali. Tak ada satupun yang mau ia lakukan, namun semua tubuhnya menuntunnya pergi ke mobil. Ia mengunci pintu, membawa Kiko, dan mengemudi. Jantungnya memompa keras sampai ia merasa seluruh jalanan bergetar bersamanya. Ketika mereka sampai di dekat rumah, asap sudah terlihat, tipis pada awalnya, melingkari atap seperti selendang yang tersangkut angin. Aroma yang menusuk, sesuatu yang tajam dan asing, menyusup melalui kaca terbuka ketika ia mendekati. Alma merasakan mual yang kuat,
Bau yang biasa diasosiasikan dengan kehancuran, tetapi yang ia tolak untuk memberi nama, karena memberi nama berarti menerima sesuatu yang sudah tak bisa dibalik. Di halaman depan, lampu-lampu polisi berkelip, suara sirene datang dan pergi seperti napas yang tidak teratur. Tetangga berkumpul, wajah-wajah setengah paham, setengah takut. Seorang petugas menahan Alma, meminta identitas, menanyakan apakah ada orang di dalam. Alma menunjukkan foto Rendra di ponselnya, menekan pesan singkat itu sampai layarnya memantul. Rendra. Baru mendarat. Bukti paling ringkas yang bisa ia tunjukkan pada satu momen ketika seluruh dunia seolah membelanya saat ia membutuhkan kepercayaan. Sebuah pesan. Seorang tetangga mendekat, menepuk bahunya setengah kagum, setengah menyesal. "Kamu percaya dia, Alma?" Suaranya kecil, penuh penilaian yang tak diundang. Alma menarik napas dalam, menyingkirkan rasa gemetar di suaranya. Ia tidak siap menjawab. Di antara kerumunan, seorang pria berpakaian biasa, wajah lelah, mata yang belajar membaca situasi kejahatan, memandang ke arahnya. Detektif Binsar. Ia memperkenalkan dirinya dengan singkat, menanyakan nama suami, pekerjaan, apakah ada masalah keuangan. Pertanyaan rasional yang datang diwakili oleh keingintahuan birokratisnya. Ia mencatat, ia berjanji akan menyelidiki, dan pada malam itu, ia menjadi orang pertama yang memberi alur pada kengerian Alma. Tidak semua kebakaran adalah kebetulan. Ketika api melalap rumah mereka, Alma merasa ruangan-ruangan kecil kenangan mereka luruh bersama. Foto-foto, hadiah ulang tahun, tanda-tanda kecil yang selama ini dianggap remeh. Ia merasakan satu hal yang lebih dalam daripada kehilangan barang. Kepercayaan yang terkikis menjadi serpihan. Rendra, yang selama ini menganggap cinta sebagai sesuatu yang bisa ditawar, kini telah menempatkannya pada taruhan. Dia tertawa saat mengusirku. Ia bisik di dalam pikirannya. Suara itu kembali menjadi pengingat marah yang dingin. Tawa yang mengira bahwa dengan hanya menyingkirkan mereka, hidup akan baik-baik saja. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka duduk di ruang tamu rumah teman yang berpindah fungsi menjadi tempat mengasingkan diri sementara. Kiko terlelap di sofa, terkekeh ringan di tengah mimpi. Alma menangis dalam sunyi, bukan rontaan yang berakhir, tetapi jenis tangisan yang berakar pada pengertian mendalam bahwa hidup telah berbelok dan tak ada jalan kembali yang sederhana. Ia melihat kembali wajah Rendra, mencoba membaca semua tanda kecil yang selama ini disamarkannya sebagai lelah dan stres, di mana ia gagal membaca. Ada rasa bersalah yang menempel di kulitnya, seolah-olah ia bisa mengikis semua itu, dan mengembalikan semuanya menjadi normal. Pagi berikutnya mereka pergi ke rumah Ibu Siwi. Ibu Siwi pernah menjadi sekutu ayah Alma. Ia bukan hanya pengacara, ia adalah sosok yang membuat hukum terasa manusiawi. Di ruang tamunya yang dipenuhi rak buku tua dan foto-foto yang menandakan masa hidupnya sebagai pembela orang-orang yang tak bersuara, Alma merasa aman untuk pertama kali sejak api mengambil rumahnya. Ibu Siwi menyuguhkan teh manis, menatap Kiko yang masih setengah mengantuk, lalu menatap Alma dengan ketajaman yang lembut. "Kamu bertindak cepat," kata Ibu Siwi, tidak memujinya dengan kata-kata manis. Naluri ibu tidak pernah salah. Mereka duduk bercakap tentang detail, tentang pesan Rendra, tentang fan gelap, tentang dua pria yang dilihat Alma. Ibu Siwi mendengarkan, menulis hal-hal kecil di sebuah buku catat. Ia memeriksa pesan di ponsel Alma, mengangkat alis ketika melihat pesan baru mendarat. Alibi yang sempurna bila memang disusun, gumamnya, bukan sebagai tuduhan mutlak, melainkan sebagai kemungkinan yang harus diuji. Ibu Siwi mengeluarkan map tebal berisi dokumen-dokumen lama, lembaran-lembaran wasiat yang selama ini disimpan oleh keluarga sebagai bagian dari arsip. Ia membuka satu amplop yang berdebu dan memeriksa kopian wasiat yang sudah lama tersimpan. Terdapat dua dokumen yang membuat ruang menjadi dingin. Satu wasiat, yang telah diberitahukan pada keluarga, memberi seluruh harta kepada suami sebagai pewaris utama. Satu lagi, sebuah surat perwalian rahasia, hanya bisa dicairkan jika pewaris utama dan sekunder tidak lagi hidup, atau jika kondisi umur tertentu belum terpenuhi. Dalam bahasa hukum yang sederhana, ada lapisan proteksi yang membuat sebagian aset tidak langsung berpindah ke tangan Rendra. Jadi ada dua lapisan.
Alma berbicara seolah ingin memastikan dirinya mendengar dengan benar. Satu yang bisa dia klaim sekarang, dan satu yang tersembunyi. Ibu Siwi menutup mata sejenak. Benar. Dan jika seseorang ingin mempercepat klaim, seseorang itu harus memastikan bahwa kondisi-kondisi itu terpenuhi, atau mengubah dokumen. Aku pernah melihat manuver-manuver seperti ini. Dokumen yang tiba-tiba beredar, tanda tangan yang tak masuk akal, bahkan perjanjian yang tampak sah di permukaan tetapi memegang celah-celah. Ia menatap Alma. Kepada siapa perkara ini akhirnya menguntungkan? Kita harus bertanya pada motif. Motif, kata itu bergema di kepala Alma. Hutang gelap, kata Ibu Siwi kemudian, dengan suara yang lebih pelan, adalah alasan yang paling sering muncul ketika rumah tangga tak lagi aman. Rendra, yang sering terlambat membayar tagihan, terlihat nyaman di luar, tetapi menenggelam di dalam. Ada nama-nama yang disebutkan, rentenir dengan istilah samar yang membuat udara menjadi tebal. Sedikit demi sedikit, gambaran muncul. Sebuah pria yang mungkin melihat pernikahan sebagai jalan keluar finansial, yang mungkin merencanakan lebih dari sekadar percakapan di ruang makan. Alma merasa mual lagi, tapi kali ini bukan karena bau asap. Ini mual karena pengkhianatan yang memiliki wajah yang dikenalnya. Ia menutup tangannya di pangkal paha, mencoba meredam getar. Apakah Rendra bisa melakukan sesuatu seperti itu? Suaranya pecah. Menjadikan rumah kami target? Ibu Siwi tidak menjawab langsung. Ia menutup map dan menatap jendela, kemudian kembali mengangkat mata. Orang yang berada di ujung betapa terdesaknya akan melakukan hal-hal yang tak terduga. Tapi kita tidak menuduh. Kita mengumpulkan bukti. Bukti. Kata yang memberi harapan pada Alma. Bukti adalah sesuatu yang masih bisa disentuh, diukur, diajukan pada hakim. Dalam beberapa jam itu, upaya pertama mereka adalah meninjau apa yang masih ada. Tidak untuk mengejar materi, tetapi untuk menemukan jejak-jejak kecil yang tak seharusnya tertutupi. Ibu Siwi meminta Alma untuk mengingat setiap detail. Kunci yang hilang, percakapan yang terlupakan, tanda-tanda kecil yang mungkin orang lain abaikan. Kiko menyelinap ke rak, mengambil boneka kecilnya, dan di balik kain yang kusam, Alma melihat adanya kamera mainan kecil yang selama ini menempel di boneka itu. Ia lupa boneka itu pernah diisi sebuah baterai kamera kecil. Kiko selalu meletakkan boneka itu di meja rumah mereka saat bermain. Alma memperhatikan kamera mainan itu dengan jari-jari yang gemetar. Ia tidak tahu apa yang mungkin terekam, hanya momen-momen mainan yang polos atau suara-suara yang tak disengaja. Ibu Siwi mengambilnya, memandangnya, lalu menaruhnya di sebuah amplop kertas. Jangan biarkan orang lain memegang ini, kata Ibu Siwi. Kita mungkin butuh itu. Malam berikutnya, Alma tak bisa tidur. Ia membuka kembali ingatan masa kecilnya. Ayah yang mengajarkan untuk selalu menyimpan surat-surat penting di tempat yang tak terduga, dan babak-babak kecil ketika ayahnya memutuskan untuk memperkenalkan Ibu Siwi kepada keluarga. Ayahnya, yang selalu bicara tentang keadilan sebagai sesuatu yang lebih dari hukum, selalu membuat Alma percaya bahwa ada bentuk pembalasan yang sah, yaitu kebenaran. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi kata-katanya hidup. Hukum bukan sekadar hukuman, ia biasa berkata. Hukum adalah kebenaran yang dipaksa keluar dari bayang-bayang. Alma menutup mata, membiarkan ingatan itu menjadi bahan bakarnya. Ia tak akan membiarkan suaminya kehilangan hidup dan martabat karena sebuah kecurangan tak terlihat. Di pagi yang basah, Detektif Binsar datang dengan wajah yang lebih serius. Ia membawa daftar saksi dan beberapa potongan bukti kecil yang diambil dari lokasi. Tulisan tangan yang sebagian terbakar, potongan logam dari brankas yang terbuka, cat yang aneh, hal-hal yang tak bisa dipahami dengan satu pandang, tetapi cukup untuk menandai kemungkinan adanya intervensi manusia. Ia tidak bersikap tegas terhadap siapapun. Ia hanya pekerja yang sedang menata teka-teki. Saya tidak bisa menjanjikan apapun, Bu Alma, katanya pelan. Tapi kami akan mengikutinya. Kita perlu melihat siapa yang diuntungkan. Ibu Siwi mendengarkan, kemudian mengeluarkan telepon. Ia bicara dengan suara yang efisien,
memintanya mencatat satu nama, Pak Darmawan, manajer bank tempat beberapa dokumen warisan mereka disimpan. Namanya disebutkan dengan ringan. Lalu setelah itu Ibu Siwi berkata, "Kami akan ke bank. Anda akan datang, Alma. Kita harus melihat apa yang tersisa." Alma merasa jantungnya mencelos. Pergi ke bank terasa seperti menaruh diri dalam arena. Tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ditunda memberi waktu pada Rendra untuk merapikan jejaknya. Ia mengambil boneka Kiko, memastikan kamera mainan itu aman dalam kantongnya. Meskipun kecil, boneka itu kini menjadi lambang perlindungan sekaligus saksi. Ia memandang Kiko yang mengaduk-aduk sereal, seolah hidup anak itu harus terus berjalan meski dunia mereka hancur di luar. Sebelum mereka berangkat, Kiko menatapnya tajam. "Ibu, nanti kalau kita ketemu dengan orang jahat, Ibu jangan takut ya," katanya polos. Kata-kata anak itu menampar Alma dengan normalitasnya. Ia harus menjadi lebih daripada takut. Ia harus menjadi pelindung. Di ruang tunggu bank, Alma merasakan hawa yang berbeda, rapi, bersinar, seolah uang dan dokumen hidup di tempat yang tidak mengenal kerusakan yang membakar rumah. Pak Darmawan, pria paruh baya dengan dasi yang tak pernah salah, menyambut mereka dengan senyum profesional. Di balik meja kaca, ia menatap map yang dibawa Ibu Siwi, lalu menatap Alma dengan sesuatu yang samar, simpati, dan sedikit ketegangan. "Beberapa catatan ada di sini," kata Pak Darmawan, menunjuk dokumen yang telah lama disegel. "Tapi ada juga yang tersimpan di kotak penyimpanan. Kami bisa membuka sesuai prosedur, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi." Suaranya jelas, terlatih. Seorang pegawai yang paham betapa berharganya kata-kata prosedur bagi dunia yang bergerak di atas kertas. Ibu Siwi, dengan ketenangan yang sama, menanyakan soal akses. Siapa yang terakhir membuka kotak, apakah ada permintaan perubahan dokumen, dan apakah ada catatan transaksi yang mencurigakan. Pak Darmawan mengangguk, menyebut beberapa nama, kemudian berhenti di satu istilah yang membuat udara terasa berat. "There were transactions at unusual hours." Ia mengganti bahasanya menjadi numerik. Waktu-waktu, jumlah kecil yang sering lolos perhatian, tapi bila dijumlahkan menjadi sebuah pola, Alma menyadari pada saat itu bahwa jaring itu lebih besar daripada rumah mereka, bahwa uang bisa bergerak diam-diam, bahwa dokumen bisa dicetak ulang, bahwa manusia bisa mengubah fakta di atas kertas. Rendra, yang selama ini tampak tak mungkin telah menavigasi celah itu. Saat mereka meninggalkan bank, Ibu Siwi menekan tangan Alma. "Kita akan melihat semua catatan," katanya. "Dan kita akan meyakinkan ada saksi yang muncul. Jangan takut untuk meminta polisi membantu mengamankan bukti." Di perjalanan pulang, Alma menatap kamera mainan di pangkuannya. Ia membuka penutup kecil di bagian belakang, menemukan kartu memori yang hampir terlihat tak berarti. Dengan tangan yang gemetar, ia mendorong kartu itu ke dalam telepon lamanya, menunggu perangkat kecil itu membaca apa yang ada. Layarnya mendesis, lalu sebuah video pendek muncul. Rekaman kualitas rendah. Sudut kamera yang goyah seperti pandangan anak kecil. Di layar, Kiko terlihat memainkan mainan di ruang keluarga. Suara latar terekam samar, suara gelas, suara televisi, lalu suara Rendra, lebih jelas daripada yang ia harapkan. Suara itu bukan hanya suara yang biasa. Ada nada perintah, sesuatu seperti instruksi yang diberikan dengan tenang kepada orang lain di luar bidikan kamera. Alma menahan napas sampai video berhenti tersendat. Ia menatap gambar itu, menunggu setitik kebenaran. Kata-kata yang ia dengar bukanlah deskripsi teknis. Itu hanya instruksi singkat, sebuah frasa yang menunjukkan rencana. Cukup untuk membuat perutnya panas. Suara Rendra, yang selama ini ia percayai tanpa syarat, menjadi bukti pertama yang berbicara selain pesan singkat di teleponnya. Ia menutup telepon, menunggu denyutannya kembali normal. "Ini bisa jadi bukti," bisiknya kepada Ibu Siwi yang berdiri di samping. Ibu Siwi menatap layar sebentar, lalu menutup telepon dengan gerakan yang tenang. "Ini tidak cukup sendirian," katanya. "Tetapi ini adalah permulaan. Kita akan memeriksa siapa yang bersama dia saat itu. Kita akan memeriksa kendaraan, dan kita akan meletakkan jejak ini di atas meja hukum, bukan untuk membalas,
tetapi agar kebenaran keluar. Rencana itu terasa seperti lembaran yang harus dibereskan satu persatu. Alma merasa keberaniannya diberikan tongkat. Ia tidak hanya bertumpu pada kemarahannya, tetapi pada strategi yang disusun dengan rapi. Ada desain di balik amarah itu. Dan untuk pertama kali sejak malam kebakaran, ia merasakan arah. Namun sebelum mereka bergerak lebih jauh, ada hal lain yang muncul dari antara tumpukan dokumen. Sebuah halaman dari buku catatan, sebuah buku harian kecil dengan tulisan tangan Rendra yang sampai kini tak pernah dilihatnya. Selembar kertas terbakar sebagian tapi masih terbaca. Di atasnya, nama-nama, angka-angka, dan frasa-frasa yang membawa konteks motif ke permukaan. Ada referensi pada pembayaran yang tertunda, ancaman yang samar, dan sebuah nama, entitas yang menunggu saat Rendra menyelesaikan urusan. Tulisan itu seperti memegang kunci terhadap sesuatu yang lebih besar. Alma merasa napasnya tersentak. Ia meraih halaman itu seperti memegang arang panas, takut akan rasa sakit, tetapi tahu bahwa kehangatan itu adalah hal yang akan menyingkap kebenaran. Di matanya, halaman itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah permainan hidup dan mati yang selama ini tersembunyi di balik tawa suaminya. Ini lebih dari sekadar kata-kata. Alma berujar, suaranya gemetar namun tegas. Dia menulis semuanya. Ibu Siwi mengangguk, meletakkan tangannya di atas kertas, seolah membaca garis hidup melalui tipisnya tinta. Kita harus merangkainya. Buku harian ini bisa menjadi peta. Kita perlu menghubungkannya dengan rekaman, dengan saksi, dengan transaksi. Jika semuanya menyatu, kita punya cerita yang tidak bisa menyangkal kebenaran. Mereka menghabiskan sore itu memindai halaman demi halaman, menandai, mencatat, dan menyusun. Kiko duduk di samping Alma, memegang selimutnya, melihat proses itu seperti menonton sebuah permainan dewasa yang rumit. Sesekali ia menyodorkan krayon pada Alma, lalu mengembalikannya seperti ingin memberitahu bahwa hidup juga harus terus berwarna. Namun di balik pekerjaan itu, ada cemas yang mengintai. Rendra masih berada di luar sana. Pesan singkatnya masih bersinar di layar ponsel Alma. Baru mendarat. Dia mungkin memiliki alibi yang kuat, dukungan, dan jaringan yang membuatnya percaya bahwa tawa itu akan cukup untuk menyingkirkan mereka. Dia tertawa saat mengusir mereka dari rumah. Tawa yang menafikan kemungkinan bahwa benda-benda kecil seperti buku harian dan potongan video bisa menjadi pemberi nasib. Malam menjelang ketika Alma menutup map berisi fotokopi dokumen dan catatan. Di luar, langit menutup hari dengan hujan tipis yang menetralkan panas siang. Kiko sudah lelap, napasnya ritmis memberi ketenangan. Alma berdiri di jendela, menatap ke jalan yang basah, merasakan getir dan tekad berpadu di dadanya. Ia tahu bahwa apa yang mereka temukan baru permulaan, sebuah garis yang harus diikuti sampai akhir. Namun ia juga tahu, dengan keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa tawa itu bukan akhir. Ada hadiah perpisahan yang tak dilihat Rendra. Bukti, pengakuan, dan kemungkinan keadilan. Pagi esok membawa jadwal yang padat. Mereka akan menemui beberapa orang, akan meminta dokumen, dan akan memulai permainan yang rumit. Memaksa kebenaran keluar dari tempat-tempat yang ingin tetap tersembunyi. Alma merasakan pergeseran dalam dirinya. Dari orang yang terluka menjadi wanita dengan strategi. Ia menutup jendelanya, memandang boneka Kiko yang tergeletak di meja, lalu memeluk anaknya. Kita akan buktikan, nak, bisiknya. Bukan janji kosong, tetapi komitmen yang dijiwai oleh malam-malam tanpa tidur dan tumpukan kertas. Di kantor kecil Ibu Siwi beberapa hari kemudian, bunyi telepon mengisi sela-sela sunyi. Lembar bukti semakin menebal. Potongan transaksi, nama-nama yang disebut dalam catatan, dan sebuah tanda bahwa seseorang telah membuat upaya untuk mengubah dokumen. Ada satu hal yang membuat napas Alma tercekat. Sebuah surat pengantar yang mencatat permintaan pembukaan kotak simpanan atas nama Rendra dengan tanda tangan yang sangat rapi. Di sisi lain, ada potongan rekaman dari mainan yang memperlihatkan suaranya mengatur seseorang. Hubungan antara keduanya belum sempurna. Tetapi ia melihat benang-benang yang menenun. Sebelum titik ini berkembang menjadi tindakan hukum nyata, mereka perlu lebih banyak. Mereka perlu saksi,
dokumen bank resmi, dan, yang paling penting, sebuah rencana yang membuat Rendra lengah. Ibu Siwi menatap mereka berdua, dan untuk pertama kali senyumannya melengkung, bukan karena empati semata, tetapi karena rencana yang matang. Kita tidak akan membalaskannya dengan cara yang ia takutkan, katanya. Kita akan melakukan ini sesuai hukum. Kita akan memancing kesalahan, bukan memancing pembalasan. Hukum akan bekerja untukmu, Alma. Kita hanya perlu membuatnya bekerja. Alma mengangguk. Di dalam hatinya, bayang-bayang tawa yang dulu menghantui kini disingkap oleh bayang-bayang yang lebih besar. Buku harian, mainan anak, rekaman, dan sebuah tim yang tak lagi mau tunduk pada kebohongan. Di meja, tumpukan dokumen menunggu untuk disusun. Di jalan, Rendra mungkin masih menertawakan. Tetapi Alma telah menukar ketidakberdayaan dengan rencana. Ia telah mengubah rasa takut menjadi misi, dan hadiah perpisahannya, jika benar-benar ada, akan datang bukan sebagai kado yang manis, tetapi sebagai kebenaran yang menentukan nasib. Malam itu, sebelum mereka pergi tidur di rumah yang dipinjam untuk sementara, Alma membuka kembali video mainan, memutar kembali fragmen suara yang membuat darahnya dingin. Kata-kata itu samar, tidak konkret, tetapi cukup untuk menyalakan satu keyakinan. Ini bukan kecelakaan. Dan di antara kata-kata itu, ada satu hal yang tak bisa dihapus. Cara Rendra tertawa saat mengira semua akan berakhir dengan rapi. Ia tidak tahu bahwa boneka kecil, catatan di sudut, dan intuisi seorang ibu akan menjadi hal-hal yang memutuskan nasibnya. Ia memutar ulang rekaman itu berkali-kali, sampai layar ponselnya berkabut dari sidik jari, dan matanya berair karena penat. Bukan karena melekat pada kata-kata yang sama, melainkan karena pola yang terungkap, notasi kecil, suara yang tak seharusnya didengar anak kecil, dan sebuah ritme tindakan yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Di setiap pengulangan, Alma menemukan potongan baru. Sebuah tawa samar di latar, langkah kaki di luar frame, jeda sesaat sebelum suara itu memerintahkan sesuatu. Potongan-potongan kecil itu menyatu menjadi sebuah garis yang, jika ditarik, menunjuk pada satu nama. Dia tidak pernah merasa lebih jelas soal apa yang harus dilakukan. Ibu Siwi bergerak cepat, metodis. Ia menimbang setiap langkah seperti seseorang menyusun catur. Ia tidak membuat gerakan gegabah. Mereka berkumpul lagi di ruang kerjanya. Meja kayu penuh berkas, lampu meja yang hangat memetakan peta bukti. Detektif Binsar datang selang beberapa jam, menaruh pada meja foto van, cetak rekaman kamera mainan, dan daftar transaksi yang menunjukkan arus uang yang tidak wajar. Pak Darmawan, setelah dihubungi, setuju untuk bertemu dengan raut wajah yang menandai bahwa kasus semacam ini bukan pertama baginya, tetapi mereka memberinya alasan baru untuk peduli. Jika kita bisa mengaitkan motif finansial dengan tindakan, kebetulan saja tidak cukup, maka kita punya garis besar, kata Ibu Siwi, suara rendah dan tegas. Kita perlu saksi yang ada di tempat ketika bukti ditempatkan atau dipindahkan. Kita perlu menunjukkan pola, bukan hanya fragmen. Dan kita harus membuat lawan lengah, bukan memancing dia menyerang. Rencana muncul dari keping-keping itu. Public exposure yang dikemas sebagai keperluan administratif. Pertemuan di bank untuk verifikasi berkas, pengajuan permintaan formal, dengan Ibu Siwi memegang peran sebagai penasihat hukum yang meminta akses untuk memastikan tidak ada manipulasi dokumen. Pak Darmawan bersedia menjadi bagian dari prosedur itu, namun dengan syarat, semua dilakukan atas dasar protokol bank, sehingga jika ada pergerakan krusial, ada saksi resmi dan rekaman institusional yang otomatis tercatat. Detektif Binsar akan berada di luar, siaga untuk menindak jika ada kesalahan pidana yang nyata. Alma? Ia akan duduk di kursi yang tak mencolok, memegang boneka Kiko di pangkuannya, menahan napas yang ia tahu bisa mengubah hidup dua manusia. Sementara itu, Rendra hidup dalam simpul lain. Ia tidak bodoh. Ia ada dalam situasi di mana hutang-hutang bergantung pada keputusan cepat dan pada peluang. Ia merasakan adanya angin yang berlawanan, tetapi kesombongannya menunda kepanikan menjadi kemarahan yang dingin. Ia menghabiskan malam-malam mengaburkan jejak, meminta janji-janji, membayar sebagian agar tampak kredibel. Ia tertawa kepada diri sendiri, tertawa yang kaya dengan keyakinan bahwa ketika ia menyingkirkan beberapa orang di sekitarnya,
ia hanya membuat ruang. Berita tentang pertemuan di bank disetel dalam bentuk yang paling legal. Permintaan verifikasi hak akses kotak simpanan, permintaan untuk memeriksa dokumen asli berkaitan dengan warisan. Pak Darmawan mengatur meja di ruang yang cahaya matanya dingin, kursi kulit yang mempertahankan bentuknya. Ada tanda-tanda formalitas, identitas diperiksa, kamera pengawas terpantau, notulen catatan diisi. Ruangan itu terasa steril, tepat untuk pengungkapan besar. Rendra datang dengan senyum yang berbeda, lebih tegas, sedikit licik. Ia tampak seperti orang yang siap menang. Ia berjalan seperti seseorang yang percaya pada kekuasaan uang. Alma melihatnya dari jarak beberapa meter. Melihat cara ia menyesuaikan dasi, cara ia melupakan anak kecil yang pernah menempel pada lengannya. Di wajahnya ada tawa yang dulu membuat Alma bertahan. Sekarang tawa itu seperti tantangan. Jadi, ini keluarga yang ditinggalkan? Rendra menyapa, suara lunak namun penuh ironi ketika ia melihat Alma duduk bersama Ibu Siwi. Ia melemparkan pandangan sinis, seolah berkata, "Kau tidak akan menang." Alma tidak menjawab. Ia menatapnya panjang, tetapi suaranya tetap tenang ketika akhirnya berbicara. "Kita di sini karena ada hal-hal yang harus dijelaskan," katanya. Tidak ada ketakutan di suaranya. Hanya kepastian yang telah ditempa dari malam tanpa tidur dan tumpukan kertas. Ibu Siwi memulai dengan protokol. Menampilkan surat kuasa, notulen. Kemudian, dengan gerakan yang cekatan namun tak mencolok, memutar video dari kamera mainan pada tablet yang ia bawa. Layar menyorot gambar. Tayangan yang bagi sebagian orang mungkin hanya bocah bermain. Bagi mereka, tata cara sebuah rencana. Suara Rendra terekam jelas, mengatur seseorang. Ada jeda di wajahnya, seolah ia menunggu lawan berbicara. Di meja, mata para pegawai bank mulai menajam. "Ini tidak memutuskan apa-apa sendirian," kata Ibu Siwi, tanpa drama. "Tapi ini menunjukkan keterlibatan langsung. Kami menemukan ini di rumah yang terbakar, diselamatkan dari mainan si kecil. Kami menaruh bukti di hadapan Anda, agar ada catatan institusional." Pak Darmawan memandang layar dan menelan. Ia adalah profesional yang sudah melihat banyak hal, tetapi pola yang terorganisir seperti ini memberi sedikit rasa jijik. Ia berdiri dan memerintahkan agar semua akses ke kotak simpanan yang terkait dibekukan sementara. Itu langkah administratif, bukan aksi dramatis, tetapi cukup untuk menahan kemungkinan manipulasi lebih lanjut. Ia mengangkat telepon, dan dalam hitungan menit, petugas keamanan bank berdatangan. Ketegangan berderai tipis seperti udara yang ditarik. Rendra tetap santai, terlalu santai. Ia melangkah ke arah meja kecil yang menahan brankas elektronik. Di sisinya, dua pria yang tampak sebagai manajer properti bank menunggu. Satu-satu, ia menyerahkan identitasnya, menandatangani dokumen. Semua tampak normal di atas kertas. Tetapi di balik layar, Detektif Binsar memberi tanda kepada petugas. Jangan membuka apapun kecuali ada saksi independen. Mereka menunggu kesalahan. Itu tidak lama datang. Rendra mencoba mendorong serangkaian prosedur cepat. Pengajuan izin akses yang terburu-buru, serangkaian pernyataan yang mencoba memaksa pegawai melanggar aturan verifikasi. Ketika pegawai menunda, Rendra mendorong, suaranya meningkat, dan ketidaksabaran itu menimbulkan reaksi. Seorang pegawai menghubungi pengawas. Bank, yang terlindungi oleh regulasi, bergerak perlahan, berguna bagi mereka yang mencari celah, namun mematikan bagi mereka yang mengira semua bisa dibeli. Alma merasakan napasnya serentak dengan napas Kiko yang meringkuk di sampingnya, boneka masih di pangkuan. Ia menyaksikan Rendra, mendengar tawa kecilnya, tawa yang dulu berlapis kasih sayang, sekarang berlapis sinis. Ia ingin berteriak. Ia memilih tidak. Ia memegang tablet lebih kuat. Di layar, saat video diputar ulang di hadapan beberapa saksi bank, ada potongan yang menunjukkan orang-orang yang pernah datang ke rumahnya dan berinteraksi dengan Rendra pada malam yang sama ketika van gelap mengangkut langkah-langkah. Ada nama yang terucap. Ada nomor telepon yang terekam samar. Semua itu, meski fragmen, membentuk peta. Di tengah itu, seseorang mengetuk pintu ruangan bank. Detektif Binsar berdiri,
dan di belakangnya 2 petugas berpakaian sipil masuk membawa sebuah kotak kecil yang dulunya ditandai sebagai arsip bukti dari tempat kejadian perkara. Mereka menaruhnya di meja. Saat tutup kotak dibuka, ada bau lama, bukan detil yang harus digambarkan, dan ada tumpukan dokumen serta selembar buku harian yang sebagian terbakar, tetapi beberapa halaman utuh. Mata Rendra melebar ketika ia melihatnya. Di sana, di atas meja, kata-kata yang ia kira tersembunyi kini terpapar, digabungkan dengan rekaman yang dimainkan di depan staf bank. Ini adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian, kata Detektif Binsar tegas. Ada bukti video, catatan finansial, dan dokumen yang menunjukkan ada upaya manipulasi akses ke kotak simpanan. Suara itu tenang, tetapi semua orang di ruang itu merasakan getarannya. Rendra tertawa, awalnya seperti menertawakan proses, lalu cepat berubah menjadi tawa yang kering dan tidak nyaman. Ia melangkah maju, mencoba merengsek ke meja. Seperti ingin meraih sesuatu, tubuhnya menumpahkan kontrol yang selama ini ia pertahankan. Petugas keamanan memegangnya, sopan namun tegas. Di saat itulah, waktu terasa memperlambat. Semua yang pernah ia desak agar hilang sekarang berada di permukaan. Para pegawai bank merekam, ada kamera yang tak bisa ia batasi. Catatan digital dibuat, dan di luar sana, detektif menempatkan panggilan. Rendra mencoba menyangkal, mencoba mengatakan ada penempatan yang salah. Kata-kata yang ia kira bisa memutarbalikkan keadaan. Tetapi di kemudian hari catatan itu, tanda tangan yang tercurigakan, transaksi pada jam aneh yang Pak Darmawan sudah cetak. Semua berbicara dengan bahasa yang lebih keras daripada kebohongan. Dalam hitungan menit, ketika Detektif Binsar meminta Rendra untuk tetap tenang sambil membaca haknya, ada kesunyian yang berbeda. Bukan sunyi karena ketaatan, melainkan sunyi karena seseorang menyaksikan sebuah kejatuhan yang sudah lama dipendam. Alma merasakan sesuatu di dadanya yang lunak kembali. Kebaikan yang bukan karena kemenangan, tetapi karena kebenaran yang bergerak. Ia melihat Kiko, yang menatap ayahnya dengan mata yang tak sepenuhnya mengerti, tetapi jelas melihat perubahan. Kiko meraih tangan Alma dan menempelkan kepala kecilnya di lengannya. Alma mengurai rambutnya, menutup mata sebentar. "Ini untukmu," ia berkata pelan, kepada boneka, kepada anaknya, lalu menatap Rendra yang dibawa keluar dengan tangan terikat oleh prosedur. Penahanan itu bukan akhir dari proses, itu adalah awal babak hukum yang panjang. Ada pemeriksaan, ada daftar pertanyaan, dan tentu saja prosedur peradilan yang harus dihormati. Di kantor polisi, Alma memberikan keterangan. Ia menaruh semua yang ia punya, video mainan, salinan halaman buku harian, dan semua bukti lain, ke tangan Detektif Binsar, yang tampak lebih ringan sembari memegang dokumen. Di baliknya, Ibu Siwi menaruh garis hukum dalam setiap dokumen, petisi, permintaan penyidikan tambahan, pengajuan saksi ahli. Ia bergerak seperti juru masak di dapurnya sendiri, mencampurkan bahan-bahan kasus sampai semuanya tampak matang untuk diajukan. Berita tentang penangkapan itu bergerak perlahan ke umum, bukan sebagai headline sensasional, namun sebagai laporan yang menyebar di antara tetangga, rekan kerja, dan kenalan bersama. Reputasi Rendra, yang pernah tampak tak terkalahkan, goyah. Orang-orang bertanya-tanya, menatap dua sisi koin yang kini berlawanan. Bagi Alma, reaksi paling tajam datang dari yang terdekat. Teman-teman yang bingung menghubungi, orang tua yang tak percaya, dan bisik-bisik yang seperti sayatan kecil. Namun lebih banyak dari itu yang datang sebagai pelukan, suara-suara yang menawarkan tempat tidur sementara, makanan, tumpangan. Ia tahu bahwa perjalanan penyembuhan bukan hanya melibatkan hukum, melainkan juga komunitas yang menolong. Sidang awal dimulai dengan rasa yang tak pasti. Formalitas, pengacara berbeda yang saling berhadapan, saksi yang harus menyusun ingatan mereka. Ibu Siwi memimpin, menaruh bukti secara kronologis, menghubungkannya seperti seseorang yang menjelaskan sebuah teka-teki besar. Ia menampilkan rekaman mainan dengan langkah-langkah terperinci, tanpa berlebihan, cukup untuk menunjukkan keterkaitan kata-kata dengan tindakan. Pak Darmawan memberikan kesaksian administratifnya tentang alur transaksi dan permintaan akses yang tidak biasa.
Suaranya kaku, namun jelas. Detektif Binsar memperlihatkan catatan penggeledahan, kronologi van yang dilihat Alma, dan rekaman yang menempatkan pihak-pihak tertentu pada saat kejadian. Pembela Rendra berusaha menggoyah, menanyakan tentang keaslian rekaman, mempertanyakan motivasi saksi, dan mengangkat kemungkinan rekayasa. Mereka mencoba menggambarkan Alma sebagai istri yang cemburu, sebagai orang yang memegang dendam. Mereka menuntut bukti forensik lebih kuat. Tetapi di meja, halaman demi halaman dari buku harian menumpuk, tulisan tangan Rendra sendiri, catatan tentang utang-utang yang menekan, dan ada catatan tentang pertemuan dengan orang-orang yang disebut sebagai penyelesaiannya, yang, walau samar, menunjukkan arah. Ada momen di pengadilan yang membuat semua orang menahan napas. Pak Darmawan, dengan suara yang lembut, membacakan log transaksi yang menunjukkan sejumlah transfer kecil yang, jika digabungkan, menunjukkan pola pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak lazim pada jam-jam tertentu. Pola itu bertepatan dengan tanggal di buku harian yang mencatat pengaturan-pengaturan. Pembela mencoba sedikit meremehkan, namun adanya bukti gabungan memberi narasi yang kuat, motif, upaya, dan tindakan. Rendra, yang dulu tak tergoyahkan, mulai terlihat rapuh di ruang sidang. Ia duduk, mencoba menata argumen, tetapi tiap tornilo dokumen yang dipasang oleh Ibu Siwi menimbulkan celah. Ada ruam malu yang tak bisa ia sembunyikan ketika saksi-saksi yang pernah ia pikirkan bisa dibayar atau dianiaya, dengan lantang berdiri dan menegaskan versi yang berbeda, kejujuran yang tak digerakkan oleh uang. Kursi-kursi pengunjung dipenuhi oleh tetangga, yang dulu mengenal keluarga mereka sebagai pasangan yang rapi. Sekarang mereka menyaksikan sesuatu yang lain, sebuah proses yang memperlihatkan sisi tersembunyi. Putusan pengadilan datang setelah penilaian yang panjang. Raja kata-kata hukum mengalir di ruang sidang. Dakwaan, pertimbangan bukti, argumen pembelaan. Ketika hakim menyampaikan keputusan, suara di ruang itu menurun menjadi bisu yang tebal. Rendra didapati bersalah atas beberapa tuduhan yang serius, tidak sekali-kali digambarkan secara grafis, namun cukup untuk memisahkan hidupnya dari kebebasan yang dulu ia nikmati. Hukuman yang dijatuhkan berat menjadi konsekuensi yang nyata dari pilihan-pilihan yang ia ambil. Media menuliskan ringkasan sidang. Tetangga-tetangga yang dulu menatapnya dengan rasa hormat kini menjaga jarak. Kehidupan yang dibangun di atas kebohongan runtuh. Alma tidak merayakan dengan kemenangan berlebih. Ada momen ketika keadilan terasa kosong jika tidak diikuti penyembuhan. Ia berdiri di luar pengadilan, memegang tangan Kiko, menatap pintu tempat suaminya dibawa keluar ke ruang tahanan. Ia merasakan letih yang bukan karena medan hukum, melainkan karena perjalanan batin yang belum berakhir. Kiko menatapnya dengan mata polos, kemudian meraih boneka kecilnya, mengangkatnya setinggi-tingginya, seperti piala bagi anak yang belum mengerti kompleksitas dunia orang dewasa. Dia tertawa saat mengusir kami. Alma bergumam. Suaranya bergetar dalam dingin. Dia tidak tahu apa yang tersimpan di saku-saku hidup kami. Kata-kata itu adalah bisikan yang tertambat pada malam-malam takutnya, namun kini bergema dengan makna baru. Sebuah kebenaran yang telah memutus jalan bagi mereka yang ingin merusak. Setelah sidang, ketika perkara itu menurun dari headline dan masuk ke arsip pers, Alma menghadapi pertanyaan besar. Apa yang harus ia lakukan dengan warisan? Ada sebagian harta yang secara teknis menjadi miliknya karena ketentuan hukum. Ada juga aset yang tautannya dengan nama suaminya, membuatnya terasa seperti racun. Ia berdiskusi berjam-jam dengan Ibu Siwi, menimbang dari sisi moral dan praktis. Di satu sisi, menerima uang itu bisa menutup kebutuhan mendesak, biaya rumah, pendidikan Kiko, terapi. Di sisi lain, uang itu adalah hasil dari hubungan yang pecah dan perbuatan yang merusak. Menerima segala sesuatu tanpa seleksi terasa, seperti memberi makan pada memori yang menyakitkan. Pilihan Alma tidak sederhana. Ia memutuskan untuk menolak sebagian harta yang secara langsung berkaitan dengan perbuatan suaminya, memilih untuk tidak mengintern untuk dirinya sendiri semua uang yang diperoleh lewat skenario yang membawa penderitaan. Ia menerima hanya apa yang memang menjadi haknya yang tak ternoda, dan memilih untuk menggunakan sisanya, yang berasal dari warisan ayahnya sendiri,
sebagai modal untuk sesuatu yang lebih besar. Yayasan yang melindungi dan mendanai korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak yang membutuhkan bantuan hukum serta psikologis. Keputusan itu diambil bukan sebagai tindakan moral superior, melainkan sebagai cara untuk memberi makna atas apa yang hilang. Pendirian yayasan itu bukanlah pesta. Itu dimulai dari meja kayu di ruang kerja Ibu Siwi, dengan daftar nama relawan, dengan pertemuan komunitas yang digelar di aula kecil, dengan beberapa donasi pribadi yang datang dari tetangga dan teman-teman yang pernah melihat Alma menapak dari titik rendah. Mereka memulai program beasiswa bagi anak-anak yang menjadi korban, menyusun jaringan psikolog gratis, dan menyediakan akses advokasi hukum untuk mereka yang takut masuk pengadilan. Kiko, yang namanya menjadi lambang kecil dari kejadian itu, seringkali duduk di samping ibunya saat ia menandatangani dokumen, memainkan krayon, atau menempelkan stiker di amplop pengiriman. Ada hari-hari yang masih sulit. Suara sirene kadang membuat Kiko menjerit dalam tidur, bau asap membuat Alma mual sejenak, dan foto-foto lama, meski sebagian lenyap dalam kebakaran, kadang membuat hatinya longsor. Tetapi di antara hari-hari itu, muncul momen ketika orang datang ke yayasan, memeluk Alma, dan berbisik terima kasih yang sederhana. Satu ibu datang dengan anaknya yang gemetar, dan ketika Alma mengangkat anak itu ke pangkuan, ada pengakuan tak berucap yang membuat segala kerja keras terasa layak. Seiring berjalannya waktu, komunitas yang tadinya berbicara dalam bisik-bisik mendukungnya dengan lebih terbuka. Beberapa tetangga memperbaiki rumah yang rusak, relawan membantunya menata kembali barang-barang yang bisa diselamatkan, dan sekolah Kiko memberi ruang bagi anak itu untuk belajar tanpa stigma. Alma mengambil pekerjaan paruh waktu yang membuatnya tetap terlibat di masyarakat. Mengajar kelas lokal tentang hak-hak korban, tentang cara mencari bantuan tanpa rasa takut. Kiko, dengan caranya sendiri yang polos dan tegas, menjadi pusat keceriaan. Ia menerima pujian dari guru karena berani berbicara di depan kelas, bermain sepak bola, dan kadang-kadang menolak saat seseorang mencoba membicarakan masa lalu. Pada pembukaan resmi yayasan, hari diguyur cahaya yang lembut. Ruang itu dipenuhi orang-orang, relawan, beberapa tokoh masyarakat, dan 2 atau 3 reporter yang datang bukan untuk menggali sensasi, melainkan untuk mendengarkan. Alma berdiri di depan dengan pidato yang ringkas. Ia tidak mencari sorotan. Ia menata kata-kata yang sederhana namun kuat. Ia berbicara tentang hak untuk aman, tentang bagaimana korban kadang dipaksa bisu, dan tentang bagaimana bukti-bukti kecil, seperti mainan anak, bisa menjadi pembuka pintu bagi kebenaran. Kita tidak mendirikan tempat ini untuk membalas. Ia berkata, kita mendirikan tempat ini agar ada yang memberi suara pada mereka yang tak berdaya, agar tidak ada anak yang harus menggenggam mainan sambil menyimpan rahasia yang menghancurkan. Kalau ada satu hal yang bisa saya ambil dari semua ini, itu adalah bahwa kebenaran dapat datang dari tempat yang paling tidak terduga. Kiko berlari-lari di depan, mengikat pita pada sebuah papan pengumuman, lalu meloncat ke dalam pelukan Alma ketika tepuk tangan mereda. Di hadapan orang banyak itu, Alma melihat seorang bocah yang aman, bocah yang pernah berbisik, jangan pulang ke rumah. Kini tertawa lepas, tanpa bayangan yang menempel lama. Di mata Alma, tawa itu seperti obat. Bukan obat yang melupakan, melainkan yang menyembuhkan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kembali ke dalam ritme yang lebih stabil. Alma mengurus administrasi yayasan, Ibu Siwi terus menjadi penasihat hukum giat yang tak mudah lelah, sementara detektif Binsar tetap sesekali mengabari perkembangan lama yang masih berdampak. Meski Rendra menjalani hukumannya, Alma memilih untuk tidak merayakan dengan riuh, keadilan sudah terjadi, tetapi penyembuhan adalah proses yang panjang. Ia menempatkan energinya pada memperkuat jaringan bantuan, bekerja dengan relawan untuk mengajar perempuan menulis dokumen penting, berbicara tentang amanah hukum, dan menyediakan tempat aman ketika ancaman muncul. Di suatu sore ketika hujan turun tipis, Alma duduk di bangku taman bersama Kiko. Anak itu mengangkat boneka kecilnya dan berkata, "Ibu, lihat, ini masih punya kamera." Ia menekan tombol imajiner, tertawa kecil. Alma menatapnya, lalu menatap ke arah gedung yayasan yang baru saja menambah ruang konseling. Ada ketenangan yang bukan tanpa bekas luka, melainkan bekas luka yang dirawat dengan baik. Ia menutup mata sejenak,
membiarkan hujan menyentuh wajahnya. Hadiah itu, ia berkata kepada Kiko. Suaranya serupa bisikan yang pernah diberikan anak itu saat di bandara. Bukan hadiah manis, nak. Hadiah itu, bukti kecil yang kau bawa. Itu yang mengubah segalanya. Dia pernah tertawa ketika mengusir kita. Sekarang, bukti-bukti itu yang mengatur jalannya. Kiko mengangguk, tidak begitu memahami seluruh kompleksitas kata-kata ibunya, tetapi memahami bahwa sesuatu yang baik muncul dari yang buruk. Ia memeluk boneka itu erat-erat. Waktu membuat segala sesuatu menjadi mungkin untuk diurai. Nama Rendra kadang muncul di koran lama, atau disebut oleh orang yang masih merasa terguncang. Tetapi bagaimanapun juga, kehidupan yang rusak perlahan direkat. Ada hari ketika Alma menemukan dirinya duduk di ruang kelas, mengajarkan ibu-ibu tentang cara menuliskan kronologi kejadian, bukan agar mereka menjadi detektif, tetapi agar mereka punya arsip bila suatu ketika perlu. Ada hari ketika ia duduk bersama keluarga korban lain, memandangi anak-anak yang berlari di halaman. Di setiap sudut, ada kisah kecil yang membangun kembali sebuah mozaik. Keadilan, yang sebelumnya tampak jauh dan berjalan lambat, telah mengubah nasib seorang pria yang dulu percaya tawa bisa menyingkirkan rasa malu. Hadiah perpisahan yang ia kira tak berarti menjadi bukti yang menentukan. Sebuah kamera mainan, selembar halaman harian yang tersisa, saksi-saksi yang tak mudah dibeli. Itu bukan kebetulan, melainkan rangkaian tindakan yang digabungkan oleh kesabaran, keteguhan, dan akal sehat hukum. Di akhir hari, ketika Alma menutup pintu rumah sementara mereka, ia memandang ke arah boneka yang diletakkan di rak. Kiko telah menempelkan sebuah stiker bintang ke perutnya. Alma tersenyum tipis. Ada luka, itu nyata. Ada kehilangan, itu juga nyata. Namun ada pula keputusan untuk mengubah bekas luka menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dia pernah tertawa saat mengusirku. Alma berbisik sekali lagi. Bukan sebagai pengingat luka, melainkan sebagai penanda bahwa tawa itu tidak lagi memberi kekuasaan. Dia tak tahu bahwa hadiah perpisahanku, potongan kecil besar yang kami simpan, akan jadi penentu nasibnya. Dan hidup terus berjalan. Kita membangun sesuatu baru dari reruntuhan. Di layar yayasan, foto-foto anak-anak yang pernah terluka kini tersenyum. Di setiap sudut, ada tanda-tanda usaha manusia yang perlahan mengobati luka. Kiko tumbuh dengan rasa aman, dan Alma menemukan makna baru dalam keberanian yang tak lagi didorong oleh takut, melainkan oleh harapan. Jika kisah ini menyentuh Anda, bagikanlah agar semakin banyak orang tahu. Bantuan itu ada, suara itu dapat didengar, dan bukti-bukti kecil dapat mengubah nasib. Untuk informasi dukungan dan organisasi yang bekerja di bidang perlindungan korban, lihat deskripsi di bawah video. Terima kasih sudah mendengarkan, dan tetaplah menjaga satu sama lain.